Semangat pagi. Halo anak-anak kelas 5A. Apa kabar hari ini? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak ibu, sebelum kita belajar agar pembelajaran kita memperoleh rahmat dan apa yang ibu jelaskan nanti kalian dapat pahami, alangkah baiknya pembelajaran kita hari ini kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak tetap semangat ya. Oke. Anak-anak, topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama adalah persebaran kepadatan penduduk dan suku di Indonesia. Yang kedua, keadaan iklim di Indonesia secara umum. Yang ketiga, flora dan fauna. Yang keempat, nilai-nilai setiap Pancasila. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Nah, kepadatan penduduk ini yang akan ibu bahas yaitu hanya kepadatan penduduk yang terdapat di pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kepadatan penduduk di Pulau Papua, yaitu kurang lebih 4,3 juta jiwa. Yang kedua adalah kepadatan penduduk di Pulau Kalimantan. Pada tahun ini diperkirakan mencapai 16,23 juta jiwa. Yang ketiga adalah kepadatan penduduk Pulau Sumatera, yaitu kurang lebih 58,46 juta jiwa. Selanjutnya yaitu kepadatan penduduk di Pulau Jawa, yaitu kurang lebih 150,4 juta jiwa. Terakhir adalah kepadatan penduduk di Pulau Bali, yaitu kurang lebih 4,36 juta jiwa. Pulau Maluku, kepadatan penduduknya kurang lebih 1,77 juta jiwa. Di Pulau Sulawesi, kepadatan penduduknya kurang lebih 19,56 juta jiwa. Nah, wilayah Indonesia sangat luas dan berupa kepulauan, telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Tadi kita sudah membahas tentang jumlah penduduk yang tersebar di pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, selain kekayaan alam kepadatan penduduk, Indonesia juga banyak memiliki keberagaman suku. Nah, keberagaman suku ini akan ibu bahas juga hanya meliputi keberagaman suku yang berada di pulau-pulau besar di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini ada beberapa suku. Di antaranya adalah suku Jawa, kemudian suku Betawi, suku Sunda, suku Baduy, suku Tengger,
suku Samin, dan lain-lain. Masih banyak lagi suku-suku yang terdapat di Pulau Jawa. Selanjutnya adalah suku yang berada di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ini terdapat banyak suku, akan tetapi yang Ibu jabarkan hari ini hanya beberapa suku. Dan salah satunya adalah suku Aceh. Yang kedua adalah suku Nias. Yang ketiga adalah suku Melayu. Yang keempat adalah suku Minangkabau. Yang kelima adalah suku Ogan. Nah, seperti ini ya. Yang keenam adalah suku Rejang Bengkulu. Selanjutnya adalah suku Lampung, suku Palembang, suku Bangka dan Belitung, dan suku Batak. Nah, itulah suku-suku yang terdapat pada Pulau Sumatera. Masih banyak lagi suku-suku yang terdapat pada Pulau Sumatera. Nah, selanjutnya adalah suku Pulau Kalimantan. Nah, salah satu suku yang terdapat pada Pulau Kalimantan adalah suku Banjar. Kemudian kedua suku Dayak. Yang ketiga adalah suku Kutai. Yang keempat adalah suku Pasir. Yang kelima adalah suku Tidung. Dan lain-lain. Nah, itulah persebaran suku yang terdapat pada Pulau Kalimantan. Selanjutnya kita masuk pada suku yang berada pada Pulau Sulawesi. Di antaranya adalah suku Makassar, suku Bugis, suku Toraja, suku Hulondalo atau Gorontalo, suku Minahasa, dan masih banyak lagi suku-suku yang terdapat pada Pulau Sulawesi. Selanjutnya, suku yang berada pada Pulau Papua, yaitu suku Amume, suku Asmat, suku Dani, suku Korowai, suku Muyu, dan suku Bauzi, suku Huli, dan masih banyak lagi suku-suku yang terdapat pada Pulau Papua. Nah, selanjutnya kita masuk pada persebaran suku yang berada pada Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, salah satunya adalah suku Bayam. Yang kedua adalah suku Dompu. Yang ketiga adalah suku Bali. Yang keempat adalah suku Sasak. Nah, itulah suku-suku yang terdapat pada Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, anak-anak kalian bisa mencari berbagai suku yang terdapat pada kepulauan-kepulauan terbesar di Indonesia melalui dengan membaca atau searching lewat internet. Selanjutnya adalah suku yang terdapat pada Kepulauan Maluku. Yang pertama adalah suku Tidore. Yang kedua adalah suku Ternate. Yang ketiga adalah suku Tobelo. Nah, itulah suku-suku yang terdapat pada pulau-pulau terbesar di Indonesia. Nah, masih banyak lagi keberagaman suku, ras, dan agama yang tersebar di Indonesia. Nah, selain kekayaan alam, suku, ras, persebaran agama, dan lain-lain, di Indonesia juga memiliki iklim yang berbeda.
Nah, Indonesia memiliki 3 iklim yang berbeda, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Nah, anak-anak perhatikan jabaran atau penjelasan iklim-iklim berikut ini. Nah, iklim musim terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Nah, berbeda dengan iklim panas. Nah, iklim panas yang terletak di sekitar garis equatorial menyebabkan Indonesia memiliki iklim panas. Nah, karena Indonesia memiliki suhu yang tinggi sehingga sekitar tahunan Indonesia akan mengalami musim pasiklik atau yang disebut dengan musim panas berkepanjangan. Selain musim panas dan iklim musim, Indonesia juga memiliki iklim laut. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan objek wisata, kepulauan, dan lain-lain. Indonesia merupakan negara yang memiliki laut, sungai, dan samudra yang sangat banyak dan luas, sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, Indonesia memiliki iklim laut. Iklim laut adalah iklim yang banyak mendatangkan hujan yang bersifat lebat sehingga Indonesia bisa mengalami musim hujan yang berkepanjangan. Nah, anak-anak, itulah keadaan musim yang berada di Indonesia. Nah, kadang-kadang keadaan musim ini juga mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang berada di Indonesia. Nah, seperti apakah persebaran flora dan fauna itu? Nah, persebaran flora ini terbagi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Nah, untuk Indo-Malayan berada pada bagian barat, di mana terdapat Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, pada bagian ini terdapat karakteristik tumbuhan yang dapat hidup pada daerah ini, yaitu jenis meranti-meranti yang sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, berarti di daerah ini tidak memiliki hutan kayu putih. Nah, yang keempat, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Yang kelima, jenis anggrek sedikit jumlahnya. Yang keenam, terdapat berbagai jenis nangka. Yang ketujuh, tidak banyak tumbuhan kayu. Anak berbeda dengan Indo-Australian. Indo-Australian ini berada pada bagian timur, itu berada Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristik tumbuhan yang berada pada tipe Indo-Australia ini berbeda dengan yang berada di Indo-Malayan. Nah, di sini jenis merantiannya sangat sedikit, berbeda dengan Indo-Malayan. Indo-Malayan terdapat banyak jenis meranti. Yang kedua, tidak terdapat berbagai jenis rotan. Ketiga, terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Yang kelima, jenis anggrek banyak jumlahnya. Yang keenam, tidak terdapat berbagai jenis nangka. Yang ketujuh, banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham bagaimana persebaran flora di Indonesia? Selanjutnya, bagaimanakah persebaran fauna yang berada di Indonesia? Persebaran fauna di Indonesia ini terbagi atas 3 tipe, yaitu di bagian barat terdapat tipe Asiatik, di bagian timur terdapat tipe Australis, dan di bagian tengah terdapat tipe peralihan. Nah, masing-masing tipe ini terdapat jenis-jenis hewan
yang berbeda. Nah, yang pertama adalah tipe Asiatis. Nah, di tipe Asiatis ini mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Nah, sini kebanyakan kita bertemu dengan mamalia yang berukuran besar. Salah satunya adalah gajah. Nah, gajah tidak terdapat di tipe Australis atau peralihan. Dia hanya berada pada tipe Asiatik. Selain mamalia yang berukuran besar, adapun berbagai burung seperti elang, burung utan, merak, galak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Nah, itulah tipe Asiatis, berbeda dengan tipe peralihan. Nah, pada tipe peralihan ini, wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace. Nah, mencakup wilayah Sulawesi. Nah, wilayah Sulawesi itu salah satunya adalah daerah kita. Kemudian timur, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta jumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, fauna yang menghuni wilayah ini antaranya adalah babi rusa, anoa, kuda, monyet, saba, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang dijumpai di daerah ini antara lain maleo, madura, raja, burung dewata, rongkong, dan kakatua, serta burung murid. Nah, itulah tipe peralihan. Nah, bagaimanakah yang berada di tipe Australia? Yang mencakup wilayah Halmahera seperti Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemancat berkantung, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Banyak juga dijumpai jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung banyak dijumpai di daerah ini, antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, raja, dan udang. Adapun jenis ikan air tawar relatif sedikit. Nah, iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia ini harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan serta dengan upaya pelestariannya. Nah, anak-anak, semua kekayaan alam, keberagaman, semua itu kita harus jaga, kita lestarikan, dan jangan lupa kita syukuri. Nah, salah satu nilai yang terdapat pada sila Pancasila adalah mensyukuri rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa. Itu terdapat pada sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, karena itu kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung pada setiap Pancasila. Nah, hari ini Ibu hanya menyentuh sedikit karena pada pertemuan sebelumnya kalian juga sudah mempelajari nilai-nilai masing-masing sila pada Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, selain mensyukuri karunia yang diberikan Tuhan, kita juga dalam sila Pancasila, sila pertama ini, yaitu kita menghormati kebebasan
menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman agama yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus menghormati setiap keberagaman yang ada atau kita harus menghormati agama yang berada di Indonesia. Kemudian percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, itulah salah satu atau beberapa nilai-nilai yang tercantum di sila pertama. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita diminta untuk tidak membedakan manusia. Yang mana kita harus berteman dengan orang miskin, kita tidak boleh berteman orang miskin, kita harus berteman dengan orang kaya. Di sini kita dilarang untuk membedakan hal itu. Yaitu kita harus mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban. Jangan mentang-mentang dia miskin tidak boleh sekolah. Semua masyarakat Indonesia memiliki hak untuk memiliki pendidikan. Yang kedua, mengakui dan memperlakukan manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, sikap yang mencerminkan sila ketiga ini, yang pertama adalah bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Nah, kemarin kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita patut mensyukuri dan bangga terhadap negara kita. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan dalam perwakilan. Nah, sikap yang mencerminkan sila keempat ini yaitu menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Misalnya, kita berdiskusi di kelas atau kita berdiskusi di rumah antar keluarga. Nah, setiap pendapat yang dikeluarkan masing-masing orang itu kita harus hormati dan kita hargai. Nah, dan kita harus menghargai keputusan musyawarah. Nah, seperti itu ya anak-anak. Insyaallah ketika kita bertemu lagi kita akan mempraktekannya pada saat pertemuan kita tatap muka. Nah, masih dalam keadaan pandemi ini, kalian silakan mempraktekannya atau mengimplementasikannya dalam kehidupan kalian ya. Nah, selanjutnya adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang mencerminkan sila kelima ini yaitu peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Contohnya, misalnya daerah ini mengalami banjir, biar orang lain saja yang bantu. Tidak boleh seperti itu. Kita harus memiliki kepedulian terhadap sesama manusia. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini cukup di sini dulu ya. Semoga apa yang Ibu telah jelaskan kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi ya pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu jaga kebersihan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.